Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suliati dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta tidak lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa saja sih yang terdapat pada teks eksplanasi itu? Apa yang akan kita pelajari? Dalam teks eksplanasi, kita akan mempelajari pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, langkah-langkah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan tentang proses, apa, mengapa, dan bagaimana terjadinya suatu fenomena. Baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Lalu, tujuan teks eksplanasi itu apa, Us? Tujuannya adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembacanya. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi tentang definisi dari fenomena. Yang kedua, deretan penjelas atau sebab akibat yang berisi tentang mengapa fenomena itu terjadi, bagaimana proses terjadinya, dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Berisi kesimpulan penulis dari penjabaran pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Ciri-ciri teks eksplanasi. Struktur lengkap, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama tadi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang ketiga, bersifat objektif. Keempat, membahas tentang pengetahuan dan peristiwa. Kelima, bersifat informatif. Dan yang terakhir, memuat informasi yang bersifat ilmiah. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 6. Yang pertama adalah kopula. Kopula adalah kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplement-komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Contohnya, Habibie adalah tokoh yang aku idolakan. Dari kalimat tersebut, tanpa ada kata adalah, kita sudah paham, mengerti. Habibie tokoh yang aku idolakan. Sudah membentuk suatu kalimat yang jelas. Namun ditambahi kopula supaya memperjelas. Jadi kopulanya pada kalimat tadi adalah. Yang kedua, kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang ada atau sering digunakan pada bagian deretan penjelas. Karena di sini kata kerja aktif itu bertujuan untuk menjelaskan sebab proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Yang ketiga adalah konjungsi. Kata hubung. Kata hubung digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya
kata konjungsi jika, bila, sehingga, sebelum, dan lain-lain. Yang keempat, keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya fenomena tersebut atau peristiwa itu. Yang kelima, istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang kelima yaitu kata yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi atau hubungan sebab akibat ataupun kronologi terjadinya sesuatu atau terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata ganti benda. Digunakan untuk menjelaskan kata ganti benda atau non persona. Contohnya ini, itu, tersebut. Sedangkan langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu ada 5. Langkah yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tujuannya supaya pembaca itu tertarik untuk membaca teks yang kita buat. Yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Tujuannya supaya apa yang kita tulis itu terstruktur, rapi, jelas. Yang ketiga, mengumpulkan referensi atau bahan-bahan. Yang keempat, mengembangkan teks yang telah kita buat tadi. Jadi mengembangkan kerangka yang kita buat menjadi suatu teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah menyunting teks atau melakukan perbaikan. Jika ada kata-kata yang mubazir, ada kalimat yang tidak padu, itu kita sunting di sini, kita perbaiki. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Dengan senang hati Ustazah akan menjawabnya, karena di sini kita sama-sama belajar, kita sharing supaya menjadi lebih baik lagi. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.